Bapak Ibu yang kami hormati, para operator MI negeri dan swasta yang kami hormati, untuk Zoom kali ini kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain bisa bergabung. Kita mulai duluan untuk Zoom tentang informasi batas akhir pelaporan belangko salah cetak atau rusak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kami undang Bapak Ibu pada siang hari ini mengganggu aktivitas jam tidur jenengan. Namun ini kami terpaksa mengundang Bapak Ibu karena kami juga terdesak ada informasi yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Informasi penting yang kami dapat dari Kanwil terkait penggantian belangko ijazah atau transkrip nilai yang rusak karena salah cetak atau rusak karena dari penerimaan belangko ijazah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu kami sharekin sebentar. Oke, ini Bapak Ibu. Informasinya yang pertama yaitu akreditasi di PDUM EMIS apabila sudah muncul, namun di manajemen belum muncul, silakan japri dengan mengetikkan NSM-nya kepada kami. Jadi mohon dicek di manajemen ijazahnya Bapak Ibu sekalian, apakah status akreditasinya sudah muncul atau belum. Bila belum, silakan jabrikan ke kami dengan mengetikkan NSM dan akan kami teruskan ke Kanwil agar segera ditindaklanjuti. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan belangko ijazah. Kenapa kami lakukan Zoom pada siang hari ini? Karena ada laporan ke kami sudah kesalahan kesalahan cetak, nggih. Ada kesalahan cetak sekitar ini baru masuk pada kami pagi ini ada satu lembaga yang salah cetak sekitar 55 lembar. 55 lembar transkrip nilai. Otomatis karena transkrip nilainya ini satu paket dengan belangko ijazah, maka kebutuhan belangko yang muncul dari 55 itu dikalikan dua otomatis 110 lembar yang dibutuhkan. Ini hanya dari satu lembaga saja, Ibu, dari tingkat jenjang MI. Ini laporan yang masuk ke kami pada hari ini. Jadi, kenapa kami lakukan Zoom ini? Agar antisipasi kejadian ini tidak terulang kembali. Bapak Ibu, kami informasikan lagi. Saya kira Bapak Ibu sudah lebih paham mengenai percetakan ini, karena yang mengeksekusi Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon sekali lagi pencetakan harus hati-hati, lakukan satu persatu. Jangan dicetak langsung global dalam jumlah besar. Ini ada kejadian sudah laporan ke kami 50 lembar belangko yang salah cetak. Yang seharusnya dimulai dengan nomor seri 57, ini malah dimulai dari 58, nomor seri 58. Ya otomatis ke belakangnya sudah otomatis salah ini. Jadi satu kesalahan kecil bisa mengundang jumlah besar. Eh, karena kesalahan urutan nomor seri yang ke belakang malah salah semua ini Bapak Ibu. Jadi mohon segera hati-hati lakukan satu persatu koreksinya nggih. Jangan jangan karena printernya sudah siap, sudah baru, maka Bapak Ibu lakukan pencetakan secara jumlah besar nggih. Ini sangat riskan sekali Bapak Ibu karena ya ini kewau.
karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Ada 50 lembar belangko salah cetak yang masuk ke kami. Ini sudah kami laporkan ke Kanwil. Mudah-mudahan ada stoknya, sisanya dari di Kanwil. Tapi ini kan juga sisa ini kan yang ada di Kanwil kan juga terbatas, tidak unlimited, nggih. Terbatas. Kita juga harus berebut dengan kabupaten yang lain. Ini satu lembaga aja sudah 55 lembar belangko yang salah. Mudah-mudahan tidak terjadi di lembaga-lembaga yang lain. Oke. Untuk yang selanjutnya, mohon Bapak Ibu, pencetakan poin ketiga ini pencetakan yang diserahkan ke orang lain atau percetakan lain harus didampingi oleh operator lembaga masing-masing. Jangan pasrah bongkoan, nggih, Bapak Ibu. Jangan karena sudah bayar, Bapak Ibu pasrah bongkoan, ini datanya, ini belangkonya, jenengan tinggal tinggal nerima hasilnya. Jangan begitu, nggih. Kalau bisa dieksekusi sendiri, kalaupun terpaksa tidak karena tidak percaya diri melakukan pencetakan sendiri dan dilakukan oleh pencetakan lain, Bapak Ibu harus mendampingi, nggih. Bapak Ibu harus mendampingi khususnya operator lembaga ini. Jangan pasrah bongkoan diserahkan ke orang lain, tahu-tahu malah hasilnya akan berakibat fatal. Yang tanggung jawab bukan percetakannya, Bapak Ibu. Yang tanggung jawab tetap jenengan selaku operator lembaga. Karena yang akan dipanggil pasti jenengan. Oke, pasti jenengan yang akan dipanggil oleh kabupaten atau kanwil. Selanjutnya, untuk nomor 4, poin nomor 4, pencetakan harus dilakukan oleh tim, jangan satu orang, untuk meminimalisir kesalahan. Jadi saling koreksi satu sama lain, nggih. Kalau satu orang karena ini tadi yang 55 lembar ini ya salah karena memang dilakukan oleh satu orang, percaya diri melakukan pencetakan sendiri saya bisa, tahu-tahu ya ini satu kesalahan kecil berakibat besar ini. 55 lembar belangko salah ini. Oke. Mudah-mudahan ini ada stoknya di Kanwil ini. Kemudian lebih dari 10 lembar, maka pembinaannya atau pengambilannya harus ke Kanwil sendiri, didampingi oleh pengawas madrasah masing-masing. Oke. Jangan sampai nggih, kalau satu dua kami bisa antisipasi bisa tahu masih ada stok di kabupaten, pengembalian ijazah yang siswa-siswa yang tidak lulus kami ambil. Jadi kalau Bapak Ibu ada kebutuhan belangko ijazah yang salah atau rusak, bisa kami ganti kalau hanya satu atau dua. Oke. Namun kalau sudah lebih dari 10 lembar, ini pembinaannya harus ke Kanwil sendiri, Camat Operator, dan didampingi oleh pengawas madrasah harus ke Kanwil sendiri, nggih, ke Surabaya. Eh, untuk pelaksanaannya, kami informasikan bahwasanya batas akhir pelaporan belangko rusak atau salah cetak pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2026. Bapak Ibu operator, jangan menunda-menunda lagi untuk mencetakannya ini. Kami batasi nggih, sampai tanggal 2 Agustus hari Minggu. Segera dilakukan eksekusi pencetakan. Kami tunggu bila sampai tanggal lebih dari tanggal 2 ini tidak ada laporan, kami anggap itu kebutuhannya sudah final dan tidak ada kebutuhan lagi untuk kesalahan belangko yang rusak atau salah cetak. Oke, kami informasikan lagi hari Minggu nggih, tanggal 2 Agustus. Kenapa kami deadline tanggal 2 Agustus kami juga ditunggu juga oleh Kanwil, eh, terkait informasi kebutuhan belangko yang rusak atau salah cetak. Jadi Bapak Ibu segera nggih, kalaupun KKM-nya yang melakukan pencetakan harus segera nggih, harus segera dilakukan eksekusi. Namun juga tidak boleh waktu eksekusi juga tidak boleh terburu-buru, harus dilakukan secara hati-hati, lakukan satu persatu dan jangan dicetak dalam jumlah besar. Ya, antisipasi itu tadi. Ini saja sudah satu lembaga 50 lembar kebutuhan belangko yang rusak.
Mudah-mudahan tidak terjadi di lembaga yang lain. Oke. Dapat kami informasikan juga eh, kebutuhan belangko yang masuk ke kami sampai saat ini sekitar ini kami sharekan juga nggih. Nah, ini yang masuk ke kami ini ada RA satu lembaga, MI dua lembaga, MTS ini ada satu, ada enam, dan MA ada satu lembaga. Kebetulan totalnya sampai saat ini 70 lembar belangko yang rusak karena kesalahan memang dari rusak penerimaannya atau rusak karena kesalahan waktu pencetakan. Ini kebutuhan kita ini 70 sampai saat ini. Dari waktu kita sudah memberikan belangko dan sudah dicetak, kebutuhan penggantian belangko sampai saat ini adalah 70. Mudah-mudahan ini tidak bertambah lagi. Ini adalah tahun kedua bagi Bapak Ibu melakukan pencetakan ijazah. Saya kira sudah pernah dievaluasi apa saja yang eh, menghambat eh, menghambat pencetakan ini, nggih. Jangan sampai terulang lagi. Di tahun sebelumnya kalau ada kesalahan bisa diantisipasi pada tahun sekarang. Ya, mudah-mudahan ini tidak bertambah lagi 70 ini. 70 ini sudah besar ini Bapak Ibu. 70 kali 2 sudah 140 lembar hanya untuk satu kabupaten. Ya, 140 lembar. Mudah-mudahan ini tidak bertambah lagi. Ya, ini yang masuk ke peserta hari ini sekitar 37 orang. Jadi banyak yang belum masuk. Saya kira ini juga harus diinformasikan ke grup ya, terkait batas akhir kebutuhan belangko ijazah yang rusak atau salah cetak. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila ada pertanyaan, monggo kami tunggu sekarang bisa lewat Zoom ini atau via Japri. Kami tunggu nggih. Batas akhir kebutuhan belangko kami sampaikan lagi sampai tanggal 2 Agustus 2 Agustus 2026 pada hari Minggu. Oke. Untuk Min 3, gimana perkembangannya Min 3? Apakah sudah siap untuk cetak? Seminggu lagi nggih kami tunggu informasinya karena jenengan sudah menerima belangko ini pada hari Kamis di Man 1. Saya kira untuk durasi ini saya kira cukup lah untuk men- mencetak belangko ini. Sudah 10 harian lebih. Karena karena kenapa kami lakukan deadline ini, Bapak Ibu, kami sudah dapat laporan kenapa kok terburu-buru ini kebutuhan belangko ijazahnya. Memang Kanwil minta Bapak Ibu, Kanwil minta segera direkap, nggih. Kemudian juga ada laporan Kemenak ini terlalu lama untuk menerbitkan ijazahnya daripada tetangga sebelah, kementerian sebelah ini sudah 8 hari sudah terbit. Kemenak ini kan menunggu belangko dan belangko sudah ada di tangan jenengan. Saya kira tidak usah berlama-lama lagi untuk segera dicetak. Namun prinsipnya tidak boleh terburu-buru dalam waktu eksekusi harus dilakukan satu persatu, nggih. Harus dilakukan satu persatu, tidak boleh dalam jumlah besar langsung dicetak untuk minimalisir kesalahan. Itu Bapak Ibu yang perlu kami informasikan kenapa kami lakukan Zoom pada siang hari ini agar segera Bapak Ibu mengeksekusi pencetakan belangko ijazah. Oke, saya kira monggo kalau ada pertanyaan kami tunggu dan apabila tidak ada hasil Zoom hari ini kami sampaikan ke grup user champion baik RA, MI, MTS, dan MA dan juga di grup kepala. Oke, agar
informasi ini dapat tersampaikan dengan baik kepada kepala madrasah dan juga kepada operator lembaga. Oke, monggo ini dari MI Al-Fatah. Monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak. Oke. Mau tanya perihal ijazah setelah dicetak itu perlu 3 jari apa tidak, Pak? Itu aja, Oke. Pak. Oke. Untuk cap 3 jari sebenarnya sudah kami sosialisasikan di waktu pengambilan belangku ijazah. Cap 3 jari tetap dibutuhkan dan mengenai pas foto siswa tersebut. Oke. Jadi 3 jari, kemudian stempel, kemudian tanda tangan, itu juga mengenai ke foto siswa tersebut. Oke. Saya kira ini sudah sudah dilaksanakan di tahun-tahun kemarin juga sama ini, nggih, untuk cap 3 jari ini. Jadi kami informasikan lagi juga harus hati-hati terkait dengan eksekusi pencetakan ijazah. Bapak Ibu bisa melihat juknis penerbitan ijazah yang pernah kami share di grup, oke, agar lebih berhati-hati dalam waktu eksekusi. Oke. Kalau kemarin masih ada pertanyaan, Pak, fotonya berwarna apa hitam putih? Nah, ini kan sebenarnya kan pertanyaan yang sudah nggak perlu dijawab sebenarnya Bapak Ibu, karena kan tahun-tahun sebelumnya sudah pernah melaksanakan. Foto ini bisa berwarna atau bisa hitam putih. Oke. Bisa jenengan cek di juknis penerbitan ijazah apa saja yang harus disiapkan terkait foto, terkait jadi apa ini cap 3 jari, stempel. Oke. Saya kira ini sudah pernah dibahas waktu sosialisasi kemarin. Oke, monggo kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Saya Pak. Oke, monggo. Ya. Untuk yang tadi itu kan di nomor 1 tadi kan ada akreditasi ya Pak ya. Itu tampilnya Oke. di mana Pak? Di bagian mana itu? Jenengan, jenengan cek di aplikasi manajemen, Bapak. Di Di manajemen aplikasi, ijazah ya. aplikasi manajemen ijazah. Oh, Jenengan lembaga jenengan sudah akreditasi kan, nggih? oke. Jenengan cek di PDUM kalau memang sudah muncul, namun di manajemen tidak muncul, jenengan laporkan ke kami. Oke, oke. Oke. Oke, terima kasih. Terkait juga dengan apa redaksi nama siswa yang salah masih dikejar, masih bisa dikejar Bapak Ibu, oke. Masih bisa dikejar. Pak, ini ada kesalahan redaksi nama, monggo bisa dikejar sebelum percetakan dimulai. Oke, sebelum percetakan dimulai. Ini kan kebetulan Verval PD-nya masih maintenance, insya Allah besok akan mulai dibuka. Oke. Jadi Bapak Ibu sebelum mencetak pastikan tidak ada nama yang salah, sesuaikan dengan kakak siswa masing-masing, kemudian bisa di-generate ulang di PDUM-nya. Itu Bapak Ibu terkait terkait akreditasi dan redaksi nama siswa. Kemudian juga ada pertanyaan kemarin, Pak, nama orang tua masih salah. Oke. Nama orang tua bisa dikejar juga Bapak Ibu. Namun nama orang tua ini tidak tercetak di belangko, tidak 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 ditampilkan ya, tidak ditampilkan di belangko ijazah. Yang muncul di belangko ijazah hanya data siswa saja, baik nama, tanggal lahir, NSN, dan tidak ada nama orang tua. Namun namun tetap kami kami apa kami wajibkan agar nama orang tua ini valid meskipun tidak tercetak di belangko ijazah. Oke, ngoten Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, 38 peserta yang masuk. Kami tunggu nggih untuk kebutuhan belangko yang rusak. Jangan sampai kalau bisa jangan sampai ada yang rusak atau salah cetak lah.
Oke, kami tunggu sampai tanggal 2 Agustus 2026 hari Minggu. Seninnya kami akan laporkan kebutuhan rekap kebutuhan belangko Kabupaten Banyuwangi ke Kanwil. Mudah-mudahan tidak berebut dengan kabupaten lain. Kita masih ada stok karena kebutuhan Banyuwangi terlalu banyak ini. Satu lembaga sudah tadi 55 lembar yang salah. Oke, bila tidak ada, kami bisa akhiri, nggih. Bisa lanjut japri ke kami atau ke tim Penma, ke tim staf Penma yang lain, bisa ke Mas Sodik atau teman-teman yang lain. Oke, saya cukupkan, nggih. Untuk tusuknya hari ini, saya kira sudah tersampaikan apa yang perlu informasi yang perlu kami bagikan ke jenengan dari Kanwil. Untuk yang tidak datang, untuk yang tidak hadir pada Zoom kali ini, akan kami informasikan lagi ke grup user champion. Oke, dari kami cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan atau saran atau kritik, kami cukupkan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.